Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang pertanyaan yang diajukan. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan dari lafadz yang berwazan fa'ala dengan yang berwazan tafa'ala? Sekilas memang terdapat kesamaan di antara keduanya, yaitu pada ain fiilnya ini sama-sama memiliki tasydid atau tat'if, yaitu berupa huruf yang sama kemudian dijadikan satu, sehingga ini disebut juga dengan terjadi tat'if, yaitu terdapat dua huruf yang sama yang dijadikan satu dengan diberi tanda tasydid, seperti yang terdapat pada lafadz kassaro dengan lafadz takassaro, di mana pada huruf sinnya di sini terdapat tasydid, kassaro dengan takassaro. Apa perbedaan di antara keduanya, di mana keduanya ini juga memiliki kesamaan pada ain fiilnya? Untuk membahas hal tersebut, maka kita akan lebih meluaskan pembahasan ini terkait dengan suatu kalimat yang memiliki akar kata yang sama. Jadi memiliki aslul wahid yang sama. Maka dalam hal ini kita akan membahas dengan perbedaan dari lafadz yang berwazan fa'ala, kemudian yang berwazan af'ala, selanjutnya yang berwazan fa'ala, dan juga yang berwazan tafa'ala. Seringkali kita mengalami kebingungan terhadap suatu kalimat yang memiliki berbagai macam bentuk, namun dari macam-macam bentuk yang ada itu memiliki kesamaan, yaitu semuanya memiliki akar kata yang sama. Kita ambil contoh seperti lafadz alima. Lafadz yang memiliki akar kata berupa lafadz ain, selanjutnya lam, selanjutnya berupa mim, ain, lam, dan mim. Ketika mengikuti wazan fa'ala atau fa'ula ataupun fa'ila, maka ini berbentuk lafadz alima. Alima di sini tidak berwazan fa'ala, melainkan berwazan fa'ila. Ain fiilnya berharkat kasroh. Selanjutnya dari lafadz alima ini memiliki bentuk yang lain, yaitu berwazan af'ala, sehingga nantinya akan berupa lafadz a'lama. Selanjutnya dari a'lama yang memiliki akar kata yang sama dengan alima ini memiliki bentuk yang lain yang berwazan fa'ala, yaitu berupa lafadz alama. Selanjutnya ada pula yang berbentuk wazan tafa'ala, yaitu berupa lafadz ta'allama. Perbedaan daripada kalimat yang memiliki akar kata yang sama namun memiliki bentuk-bentuk yang berbeda ini bukan hanya sekedar perubahan bentuk saja, namun lebih dari itu memiliki pembawaan nuansa makna yang berbeda, di mana sebagaimana telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, dari masing-masing wazan ini memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Bagaimana fungsi daripada wazan af'ala, bagaimana fungsi daripada wazan fa'ala, dan bagaimana fungsi daripada wazan tafa'ala. Namun seringkali kita mengalami kesulitan, kira-kira dari fungsi-fungsi yang ada, lafadz yang ta'allama ini masuk dalam fungsi yang mana? Begitu juga dengan lafadz allama ini memiliki fungsi yang mana? Begitu juga dengan yang berwazan af'ala, yaitu berupa lafadz a'lama, dalam susunan kalimat ini memiliki fungsi yang mana? Karena terkadang lafadz tersebut sama-sama berwazan tafa'ala, namun di dalam susunan kalimat dia memiliki fungsi yang berbeda. Kita fokuskan kepada lafadz yang memiliki kesamaan akar kata saja, seperti lafadz alima, a'lama, allama, dan ta'allama ini. Kita bedah satu persatu. Kita mulai dari yang berwazan fa'ala, atau di sini kita ambil contoh lafadz alima.
Jadi berwazan fa'ila. Wazan fa'ala atau fa'ila ini adalah merupakan wazan asli, wazan dari asal kata. Ini menurut ulama Kufah. Karena lafadz alimah sendiri adalah merupakan fi'il madhi yang merupakan akar kata atau asal dari suatu kalimat menurut ulama Kufah. Sementara menurut ulama Basroh, asal kata itu adalah berupa masdar. Karakteristik daripada kalimat yang berwazan asal, yaitu fa'ala ataupun fa'ila, ini mengandung makna yang netral. Maknanya masih asli, masih belum mendapatkan tambahan rasa khusus dari makna alimah itu sendiri. Di mana alimah ini memiliki makna tahu atau mengetahui. Atau di sini asal katanya adalah tahu. Jadi menunjukkan suatu peristiwa apa adanya. Selanjutnya pada lafadz alimah yang berwazan fa'ila ini tidak ada penekanan jumlah atau hitungan, tidak ada penekanan terhadap sebab terjadinya suatu peristiwa, atau tidak ada penekanan terhadap makna usaha yang dilakukan. Jadi maknanya benar-benar netral dan tidak ada penekanan atau penambahan makna sama sekali. Jadi ketika kita mengatakan alima Khalidun, alima tahu, Khalidun siapa Khalid? Khalid tahu atau Khalid mengetahui. Jadi hanya fokus terhadap apa yang terjadi, yaitu Khalid mengetahui tanpa ada tambahan makna yang lainnya. Contoh yang lain seperti lafadz kasaro, memecah. Ini pun makna asal tanpa adanya penambahan makna yang lain. Ketika kita katakan kasaro Zaidun, Zaid memecahkan. Hanya fokus pada kejadian memecah saja tanpa ada tambahan makna yang lainnya. Ini adalah yang mengikuti wazan asal, yaitu wazan dari fi'il sulasi mujarrad. Maknanya adalah netral, tanpa ada penambahan ataupun penekanan makna yang lainnya. Kemudian selanjutnya yang mengikuti wazan af'ala, kita ambil contoh, yaitu berupa lafadz a'lama. A'lama di sini adalah berwazan af'ala yang berupa fi'il sulasi mazid rubai, di mana asalnya 3 huruf kemudian mendapatkan tambahan 1 huruf sehingga menjadi rubai, menjadi 4 huruf. Biasanya yang berwazan af'ala ini salah satu fungsinya adalah untuk memuta'addikan kalimat fi'il yang pada asalnya berupa fi'il lazim, yang asalnya tidak butuh kepada maf'ul bih. Selanjutnya ketika dirubah kepada bentuk wazan af'ala, maka fi'il lazim itu nantinya akan membutuhkan kepada maf'ul bih. Itu salah satu fungsi daripada wazan af'ala. Selanjutnya dari segi makna dari lafadz yang mengikuti wazan af'ala di sini adalah mengandung makna yang lebih langsung dan lebih cepat terarah kepada maf'ul bihnya tanpa adanya perantara yang lainnya. Kita ambil contoh seperti ketika kita mengatakan khoroja, ini maknanya adalah keluar. Lafadz khoroja di sini tidak membutuhkan kepada sasaran, tidak membutuhkan kepada maf'ul bih. Jadi sifatnya hanya keluar saja. Jadi ketika dikatakan khoroja Zaidun, Zaid keluar, hanya keluar saja tanpa membutuhkan objek. Selanjutnya ketika lafadz khoroja di sini diikutkan kepada wazan af'ala, nantinya akan menjadi akhroja. Makna asalnya keluar menjadi mengeluarkan. Maka di sini butuh kepada objek. Mengeluarkan kepada apa? Maka disinilah yang dimaksudkan dengan objek tersebut. Sehingga ketika dikatakan akhroja Zaidun kitaban min hakibatihi, maka maknanya adalah Zaid mengeluarkan kitab dari tasnya. Asalnya keluar menjadi mengeluarkan.
Lalu yang dimaksud dengan mengandung makna langsung dan secara cepat tanpa adanya perantara, maka ketika dikatakan akhroja Zaidun, Zaid itu mengeluarkan, maka secara langsung makna daripada lafadz akhroja ini nyampe kepada maf'ul bihnya tanpa adanya perantara dari kalimat yang lainnya. Beda halnya dengan lafadz ja'a Zaidun bil kitabi, ja'a bi, ja'a membawa Zaidun, siapa Zaid, bil kitabi kepada kitab. Di sini lafadz ja'a muta'addi, artinya dia itu membutuhkan kepada maf'ul, namun sampainya muta'addi dari lafadz ja'a ini masih membutuhkan perantara yang berupa huruf jar. Jadi tidak secara langsung lafadz ja'a ini sampai kepada lafadz Alkitab, namun dia masih membutuhkan perantara yang berupa huruf jarbi. Beda halnya dengan lafadz akhroja, di sini bisa sampai secara langsung kepada lafadz kitaban tanpa adanya perantara lafadz yang lain. Ini yang dimaksud dengan mengandung makna secara langsung dan secara cepat sampai kepada maf'ul bihnya. Jadi ini bedanya antara lafadz akhroja kitaban dengan lafadz ja'a bil kitabi. Ja'a bisa sampai kepada maf'ul bih melalui perantara huruf jar, sementara lafadz akhroja bisa sampai kepada maf'ul bih tanpa ada perantara kalimat yang lainnya. Kemudian ada kalanya lafadz yang berwazan af'ala itu mengandung makna memasukkan ke dalam sifat. Memasukkan sesuatu ke dalam sifat yang terkandung di dalam makna fiilnya. Contohnya seperti lafadz karuma. Karuma di sini maknanya adalah mulia. Karuma Khalidun. Khalid mulia. Di sini tidak butuh kepada maf'ul bih. Selanjutnya ketika lafadz karuma itu diikutkan kepada wazan af'ala sehingga nantinya akan menjadi akroma, maka maknanya mengandung muta'addi, yaitu memasukkan. Di sini butuh kepada maf'ul bih. Pada lafadz akroma di sini mengandung sifat, yaitu berupa sifat mulia. Maka ketika lafadz akroma ini diberi maf'ul bih, diberi sasaran, katakanlah akroma Zaidun Khalidan, maka maknanya adalah Zaid ini memasukkan sifat mulia terhadap Khalid, di mana maknanya adalah akroma memuliakan Zaidun, siapa Zaid, Khalidan kepada Khalid. Bisa jadi pada asalnya Khalid ini bukanlah orang yang mulia sehingga tidak pantas untuk dimuliakan. Namun ketika dikatakan akroma Zaidun, maka maknanya Zaid itu memasukkan sifat mulia kepada Khalid sehingga Zaid ini memuliakan kepada Khalid. Ini yang dimaksud dengan memasukkan suatu sifat kepada objeknya. Ini juga masih memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama berfungsi muta'addi. Namun karena memang fiilnya di sini mengandung makna sifat, maka di sini memiliki fungsi tersendiri, yaitu memasukkan suatu sifat yang terdapat pada makna fiil itu terhadap maf'ul bihnya. Ini adalah salah satu fungsi dan makna yang terkandung di dalam kalimat yang berwazan af'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat yang berwazan fa'ala. Contohnya seperti lafadz allama. Dari alima, a'lama, selanjutnya allama. Allama ini juga termasuk dari bentuk fi'il sulasi mazid rubai, di mana yang pada asalnya berupa 3 huruf, kemudian diberi penambahan 1 huruf, yaitu penambahan pada ain fi'ilnya, sehingga nantinya huruf tersebut diberi tasdid, maka jumlahnya menjadi 4. 3 ditambah 1 menjadi 4, sehingga disebut dengan fi'il sulasi mazid rubai. Pada kalimat yang berwazan fa'ala di sini juga salah satunya berfungsi sebagai muta'addi, yaitu memuta'addikan kalimat yang pada asalnya lazim sehingga nantinya akan memiliki objek atau memiliki maf'ul bih. Contohnya seperti lafadz fariha.
Fariha di sini maknanya adalah gembira. Fariha Khalidun. Khalid gembira. Di sini tidak membutuhkan kepada objek. Selanjutnya ketika lafadz fariha di sini diikutkan oleh orang Arab kepada wazan fa'ala sehingga nantinya akan menjadi farroha, maka maknanya bukan hanya gembira tapi sudah mengandung makna menggembirakan. Fariha senang, nanti farroha menjadi menyenangkan. Jadi farroha Khalidun, Khalid menggembirakan. Menggembirakan kepada siapa? Maka inilah objeknya. Farroha Khalidun Zaidan. Farroha menggembirakan Khalidun, siapa Khalid? Zaidan kepada Zaid. Jadi salah satu fungsinya di sini adalah untuk memuta'addikan. Selanjutnya, makna yang terkandung di dalam wazan fa'ala di sini salah satunya adalah mengandung makna penguatan. Penguatan terhadap suatu kejadian atau suatu peristiwa, di mana biasanya penguatan di sana berupa makna pengulangan. Sehingga dengan adanya pengulangan, maka di sana timbul makna penekanan. Penekanan terhadap sesuatu. Kita ambil contoh, seperti lafadz allama. Allama ini berasal dari lafadz alima. Alima di sini maknanya adalah mengetahui, mengetahui akan sesuatu. Selanjutnya ketika berwazan a'lama maknanya adalah memberitahu. Namun ketika berwazan allama maka di sini bukan hanya sekedar mengetahui, namun di sini bermakna mengajarkan. Bukan hanya sekedar memberitahu, namun memberitahu secara berulang-ulang. Jadi terdapat penekanan di sana. Bukan hanya sekedar memberitahu, namun memberitahunya itu secara berulang-ulang. Contoh yang lain seperti lafadz kasaro. Kasaro di sini maknanya adalah memecah, memecah sesuatu. Hanya sekedar memecah saja, tanpa adanya penekanan ataupun penguatan terhadap perbuatan yang terjadi. Namun ketika lafadz kasaro di sini diikutkan kepada wazan fa'ala sehingga nantinya akan menjadi kasaro, maka terdapat makna penguatan dari pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kasaro maknanya adalah memecah atau menghancurkan, maka ketika dikatakan kasaro maka maknanya adalah menghancurkan hingga berkeping-keping. Jadi pekerjaan itu dilakukan tidak hanya satu kali, tapi dilakukan secara berulang, secara berkali-kali, sehingga benda yang dihancurkan itu menjadi berkeping-keping. Contoh yang lain seperti lafadz qata'a. Qata'a di sini maknanya adalah memotong. Qata'a Zaidun, Zaid memotong. Tidak ada makna penekanan di sana. Namun ketika diikutkan kepada wazan fa'ala sehingga menjadi qata'a, maka ada makna penekanan karena kejadian memotong itu dilakukan secara berulang. Sehingga maknanya adalah memotong-motong. Bukan hanya satu kali memotong, namun pemotongan itu dilakukan secara berkali-kali. Sehingga maknanya adalah memotong-motong. Terjadi penekanan, penguatan karena dilakukan secara berulang. Ini adalah makna yang terdapat pada wazan fa'ala. Sehingga dari mana itu memberikan kesan terdapat usaha yang kuat karena ada penekanan, qata'a, memotong-motong. Jadi usaha memotong itu benar-benar dilakukan dengan usaha yang kuat. Kemudian terdapat proses yang panjang seperti lafadz allama. Bukan hanya sekedar a'lama, memberitahu, satu kali memberitahu saja. Namun kalau allama ini memberitahu secara berulang-ulang, mengandung proses yang sangat panjang. Kemudian juga memberikan kesan hasil yang terjadi itu lebih besar, lebih banyak, dan lebih dalam. Jadi a'lama, memberitahu, hasilnya mungkin satu atau bahkan tidak sama sekali. Karena manakala diberitahu satu kali bisa jadi masih belum paham. Namun manakala allama, mengajarkan, memberitahu secara berulang-ulang, maka bisa jadi hasil yang diharapkan itu lebih banyak, lebih dalam,
dan lebih besar. Hal itu juga terjadi pada lafaz qotto'a. Qotto'a memotong-motong. Manakala hanya sekedar memotong satu kali, qotto'a, maka hasilnya hanya satu kali. Namun manakala qotto'a memotong berkali-kali, maka hasilnya nanti akan lebih banyak daripada hanya memotong satu kali saja. Begitu juga dengan lafaz kasaro. Manakala dikatakan kasaro, memecah, mungkin hasilnya hanya sedikit. Namun manakala kasaro, maka dia itu memecah sesuatu dengan membantingnya secara berulang, sehingga hasil daripada pecahan tersebut menjadi banyak. Ini adalah karakteristik daripada lafaz yang berwazan fa'ala, memberikan kesan yang lebih kuat dengan proses yang panjang, namun memiliki hasil yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih banyak. Selanjutnya adalah kalimat yang mengikuti wazan yang terakhir, yaitu mengikuti wazan tafa'ala. Kita ambil contoh seperti lafaz ta'allama. Ta'allama, alima, a'lama, allama, dan ta'allama. Bentuk daripada wazan tafa'ala di sini adalah bentuk dari fi'il sulasi mazid khumasi. Kalimat fi'il yang pada asalnya 3 huruf kemudian mendapatkan tambahan 2 huruf menjadi 5. Jadi 3 ditambah 2 menjadi 5, sehingga dikatakan dengan khumasi 5. Pada wazan tafa'ala biasanya terdapat makna usaha dari dalam diri. Selanjutnya terdapat unsur takalluf, yaitu memaksakan diri. Dari apa yang telah dilakukan itu nantinya akan kembali pada dirinya sendiri. Selanjutnya, semua apa yang telah dilakukan itu mengandung proses atau terdapat usaha, dan juga terkadang mengandung kepura-puraan. Artinya pekerjaan yang dilakukan itu bukan hal yang sebenarnya. Kita ambil contoh seperti lafaz ta'allama ini. Ta'allama maknanya adalah belajar. Dari belajar ini terdapat unsur berusaha sampai tahu. Awalnya tidak tahu, kemudian dia itu melakukan ta'allama, belajar, akhirnya dia menjadi tahu. Jadi berusaha sampai tahu. Dari ta'allama ini terkandung unsur takalluf, memaksakan diri sendiri, sehingga hasilnya nanti akan kembali pada diri sendiri. Sehingga ta'allama itu terdapat proses belajar, proses untuk mengetahui atau usaha untuk mengetahui akan sesuatu. Selanjutnya contoh yang terdapat makna kepura-puraan seperti lafaz tanawwama. Tanawwama ini juga mengikuti wazan tafa'ala, namun maknanya adalah pura-pura tidur. Dia melakukan usaha, memaksakan diri untuk tidur, namun hasilnya dia tidak benar-benar tidur, namun hanya sekedar berpura-pura tidur saja. Ini adalah makna yang terkandung di dalam lafaz yang berwazan tafa'ala. Maka dari keempat wazan ini kita dapat mengetahui, manakala suatu kalimat memiliki akar kata yang sama, maka bisa jadi nantinya akan memiliki perbedaan bukan hanya sekedar bentuknya saja, tapi memiliki perbedaan di dalam rasa dari makna yang terkandung di dalam lafaz tersebut. Seperti lafaz ta'allama ini berasal dari lafaz alima. Alima di sini maknanya masih netral, belum ada penekanan atau penambahan makna yang ada di sana. Alima mengetahui, hanya sekedar tahu saja. Selanjutnya ketika diikutkan kepada wazan af'ala menjadi a'lama. Asalnya mengetahui menjadi memberitahu. Memberitahu terhadap apa yang telah ia ketahui. Selanjutnya diikutkan kepada wazan fa'ala menjadi allama. Bukan hanya sekedar a'lama, satu kali memberitahu, namun dia melakukan allama, mengajarkan terhadap apa yang dia ketahuinya secara berulang, di mana di sana terdapat penekanan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.
Selanjutnya, ketika diikutkan wazan tafa'ala menjadi ta'allama, maka di sana adalah terdapat makna proses untuk mengetahui sesuatu, sehingga di sana ada unsur takalluf, memaksakan diri sendiri untuk mengetahui akan sesuatu, di mana hasilnya nanti akan kembali pada diri sendiri. Jadi itu adalah sedikit perbedaan dari masing-masing wazan fa'ila atau fa'ala. Selanjutnya yang berwazan af'ala, fa'ala, dan wazan tafa'ala. Karena bisa jadi masing-masing kalimat itu tidak memiliki fungsi yang sama. Terkadang memiliki makna dan fungsi yang berbeda tergantung pada bentuk kalimat dan susunan kalimat yang ada. Demikianlah pembahasan dari pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.